Selamat siang, Bapak dan juga mahasiswa sekalian. Saat ini kita sudah berada di pertemuan terakhir untuk mata kuliah bimbingan karir. Mata kuliah ini akan diujiankan di minggu depan sesuai jadwal. Dan untuk minggu ini pertemuannya kita akan memulai dengan rangkuman terkait dengan seluruh materi yang sudah didapatkan di kelas, baik itu secara tatap muka ataupun secara daring yang selama ini sudah kita jalankan setelah UTS. Dalam konsep yang sudah kita paparkan di kampus, di kelas khususnya, melalui presentasi ataupun ceramah, kita sudah mendapatkan begitu banyak materi yang tentunya bisa menghantarkan kita kepada pemahaman. Dan di hari ini, saya akan melampirkan pula dengan materi-materi rangkuman terkait dengan teori bimbingan karir, dan nanti akan kalian unduh untuk kalian baca. Lalu bisa kalian lengkapi juga dengan makalah hasil perbaikan kalian selama presentasi kemarin dan juga dengan diskusi yang sudah berjalan selama ini, selama proses presentasi. Di saat ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait dengan mata kuliah ini. Di awal kita sudah sama-sama belajar tentang konsep dari bimbingan karir, dari konseling karir, tujuan dan juga manfaatnya. Berikut saya masih akan mengulas kembali terkait dengan konsep-konsep tersebut. Untuk bimbingan karir sendiri merupakan sebuah usaha yang sistematis yang memfasilitasi seseorang atau sekelompok individu untuk mencapai perkembangan karir secara optimal. Di sini jelas bahwa ini merupakan sebuah usaha yang profesional, layanan yang tentunya bisa menjangkau semua orang dengan tahap-tahapnya yang tersistematis atau yang jelas. Sementara konseling karir adalah proses bantuan yang diberikan kepada konseli untuk mengeksplorasi karir, merencanakan, dan pengambilan keputusan karir pada proses belajar di lingkup sekolah atau dalam proses kerja. Nah, untuk hal ini saya rasa kita sudah pahami bersama karena kita sudah sama-sama belajar tentang bimbingan dan juga konseling. Salah satu bidang yaitu bidang karir tentunya menjadi sesuatu yang sekarang kita pelajari bersama. Tujuan dari ini ya, bimbingan karir itu adalah untuk memahami diri, untuk memiliki pengetahuan tentang dunia kerja, sikap positif terhadap dunia kerja. Karena dalam konsep bimbingan karir sendiri, selain kita berbicara tentang teori, kita juga mendalami lebih lanjut tentang dunia kerja, tentang ketenaga kerjaan yang sudah ada undang-undangnya di negara kita, kemudian juga konsep karir, lalu juga tentang konsep dasar mengenai bimbingan karir. Ini semua menjadi pengantar bagi kita untuk memahami karir. Sementara untuk bimbingan karir, manfaatnya sendiri adalah untuk kita mampu mengarahkan diri, menciptakan kemandirian, mengenal dan mengembangkan potensi karir kita. Sejalan dengan ini, kurikulum 2013 yang sudah diterapkan sangat membutuhkan peran dari guru BK karena dalam kurikulum 2013 ada yang namanya itu pengembangan diri ya, dan itu tentunya sangat berkaitan erat dengan bagaimana andil dari guru BK untuk mengendalikan siswanya untuk bisa mengembangkan dirinya dengan baik melalui salah satunya dengan bimbingan karir. Oleh sebab itu, semoga teori-teori yang diajarkan bisa membawa kita menjadi guru yang profesional yang tentunya bisa menjelaskan dan memberikan bimbingan karir kepada siswa-siswi dalam keadaan yang baik dan tentunya yang profesional. Dalam pelaksanaan yang kita lakukan di kampus ada beberapa teori yang tentunya melandasi 3 hal besar dalam bimbingan konseling karir. Yang pertama itu ada perkembangan karir. Perkembangan karir ini dilandasi oleh 2 teori besar. Ada Donald Super dan juga Ginsberg. Kalau yang kita tahu, perkembangan karir itu adalah sebuah proses di mana karir itu berkembang dari masa ke masa, dari usia ke usia, sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau tahu tentang perkembangan karir, kita bisa melihat langsung teori yang sudah dilahirkan oleh kedua tokoh ini, ada Donald Super dan juga Ginsberg.
Sementara untuk pengambilan keputusan karir dilandasi oleh 3 teori besar, yaitu Crumboltz dengan teorinya belajar sosial, kemudian Titman dan O'Hara juga dengan teorinya belajar sosial, dan juga sosial kognitif. Perlu saya infokan di sini bahwa teori dari belajar sosial ini memiliki dua teori ya, dua teori atau dua ahli, yaitu dari Crumboltz dan juga Titman. Lalu selanjutnya ada pemilihan karir. Pemilihan karir ini didasari oleh kurang lebih ada 6 teori besar. Ada Trait and Factor, ada Bourdin, ada Aneru, ada Holland, Gottfredson, kemudian ada sosial ekonomi. Tentunya kita tidak asing lagi ya dengan nama-nama ini karena kita sudah mempelajari bahkan sudah mendiskusikan bersama-sama. Untuk lebih lanjutnya, materinya kita akan sama-sama mendengarkan kita akan sama-sama membaca dan juga mendownload dari materi PDF yang nanti akan saya bagikan di kelompok ini. Oleh sebab itu saya minta kalian untuk bisa membacanya untuk membantu kalian mengikuti UAS minggu depan. Dan jangan sampai lupa untuk mendengarkan video ini melalui headset karena saya takutkan suara saya tidak terlalu begitu terdengar dari speaker laptop atau dari handphone. Selamat siang, selamat membaca, dan tentunya juga semoga sehat selalu, dan semoga segala sesuatu yang kita harapkan bersama bisa cepat terwujud. Selamat mempersiapkan diri untuk UAS, Tuhan memberkati, selamat siang.